Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pralana dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 213223012. Pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas AIK. Lanjut saja ke materi. Materi yang saya akan jelaskan adalah tentang ibadah maliyah. A. Pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta atau benda ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi. Macam-macam ibadah maliyah. 1. Zakat. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termasuk dalam Al-Quran dan hadis. Kata zakat merupakan mazhar dari kata jaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dan harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagai disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Sebagaimana definisi tersebut, ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu 1. Sebagian harta, tidak seluruhnya. 2. Harta yang ditentukan, misalnya harta perdagangan, tijrah. 3. Ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. 4. Sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. 5. Zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan. 2. Infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang taib baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah ditentukan sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu, penunaian. 3. Sodakoh. Sodakoh berasal dari kata as-sidku yang berarti benar, jujur. Menurut istilah, sodakoh adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sodakoh boleh dengan barang-barang, sebagaimana disebut juga dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Fidyah adalah menempatkan suatu pada tempat lain sebagai tembusan penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. 5. Kifarat sumpah, bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makanan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa diberikan kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba sahanya. 6. Kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban, Idul Adha, atau hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan niat takarub atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Akikah. Akikah adalah binatang, kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak baru yang dilahirkan. 8. Al-hadyu. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam proses ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. 9. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji
dan umroh atau karena mendahulukan umroh daripada haji tamattu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan, haji qiran. Urgensi ibadah maliyah. 1. Membersihkan segala harta dari kotoran, kebaktilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. 2. Sebagai wujud ekonomi dalam membantu makanan untuk yang membutuhkan. 3. Fungsi sosial dengan memberi zakat terhadap fakir miskin demi menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dalam menghindari adanya ketidakadilan sosial. 4. Memupuk lebih dalam akan rasa kasih sayang yang kecintaan orang berada kepada orang yang tak memiliki harta sehingga bisa terwujud keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. 5. Mengikis segala macam tindak kejahatan yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat akibat adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan sosial. Hikmah ibadah maliyah. 1. Membersihkan harta. 2. Membersihkan hati dan penyakit tamak, rakus, kikir, dan yang lainnya. 3. Menyuburkan sifat-sifat kebaikan. 4. Menjaga keseimbangan sosial dan menghindari kesenjangan sosial. 5. Memupuk rasa kasih sayang antara yang berada dan tidak punya. 6. Meminimalisir resiko kejahatan yang terjadi di masyarakat. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. 1. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba hendaknya dijadikan sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang memiliki manfaat dan mampu memberikan berkah terhadap harta dan kehidupan seorang yang bersangkutan. 3. Sebagai salah satu wujud atau rasa syukur atas segala nikmat yang harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai salah satu sarana ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. 4. Ibadah harta sebagai wujud investasi amal yang tak akan pernah berhenti mengalir pahalanya walau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, di mana harta yang diberikan tersebut menjadi amal jariah. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.